Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlita Chandra Dewi. Alhamdulillah di tengah siang hari ini, sebenarnya ini belum siang ya, ini masih pagi, masih jam 9.30, tapi rasanya udah seperti tengah hari gitu ya, panasnya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya, tapi alhamdulillah kita tetap semangat untuk terus belajar. Kalau di video kemarin kita membahas materi pada asuhan kebidanan kehamilan, yaitu tentang imunisasi TT pada ibu hamil. Sekarang kita akan membahas mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, yaitu materi imunisasi dasar pada bayi. Kalau kemarin mungkin masih ada yang bingung ya, imunisasi DPT itu apa gitu, karena untuk mahasiswa tingkat 1 mungkin belum belajar mata kuliah asuhan kebidanan neonatus. Maka sekarang kita akan belajar tentang imunisasi dasar pada bayi. Oke, selamat menyaksikan. Ya, kita ke slide ya. Imunisasi dasar pada bayi. Imunisasi ini sebenarnya ada banyak, dan yang ini kita pelajari adalah imunisasi dasar saja dulu. Imunisasi ini ada di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Kalau yang tingkat 2 sudah belajar ya, karena ini dipelajari di semester 3 atau di semester ganjil tingkat 2. Yang masih tingkat 1 nggak apa-apa, kalian siap-siap ya, karena sebentar lagi kalian akan belajar ini. Untuk yang alumni, untuk yang mau UKOM, untuk yang mau tes SKB, siap-siap juga. Insya Allah setelah ini kita akan bahas soalnya. Tapi sebelum membahas soal, saya akan memperkenalkan dulu nih untuk mahasiswa tingkat 1 ya yang belum tahu tentang vaksin. Saya akan memperkenalkan vaksin-vaksin apa saja sih yang diimunisasi dasar gitu, biar kalian tahu nih ada gambarnya. Oh, ini toh vaksin BCG, ini vaksin HB, ini vaksin DPT dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, ini imunisasi yang pertama, imunisasi HB0 atau hepatitis B yang ke-0. Tujuannya untuk mencegah penyakit hepatitis. Ini diberikan pada bayi usia 0 sampai 7 hari. Idealnya kalau bayi baru lahir itu kan diberikan vitamin K ya. Ini pemberiannya 2 sampai 3 jam setelah vitamin K. Kalau teori lama 1 jam setelah vitamin K ya, menurut peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru 2 sampai 3 jam. Ini bentuknya Unijack. Jadi di dalam itu ya, kalian bisa lihat itu ada bungkusnya, kemudian yang di luarnya, yang di depannya itu Unijack. Jadi vaksinnya sudah ada di situ, dosisnya 0,5 mili, jarumnya juga ada di situ, diberikan secara intramuskular. Ya, kalau yang ini vaksin BCG. Vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC. Kalau yang sebelah kiri itu gambar vaksin BCG lama ya, itu zaman saya kuliah dulu. Bentuknya sama-sama ampul, ada ampul leher panjang, itu isinya serbuk kering, kemudian dioplos, sama ampul sebelahnya itu cair atau pelarutnya. Memang khusus pelarut ya, bukan aquabidas. Jadi vaksin BCG serbuk kering dioplos dengan pelarut BCG. Dosisnya 0,05 mili. Kemudian yang di sebelah kanan itu vaksin BCG yang sekarang ya, bentuknya vial. Di dalam vial itu ada serbuk kering, kemudian sama dioplos dengan ampul yang berisi dengan pelarutnya. Ya, vaksin berikutnya ini vaksin OPV atau oral polio vaksin, atau biasa nyebut juga cuman polio aja. Biasanya diberikan pertama kali bersama imunisasi BCG. Jadi bayi umur 1 bulan diberikan imunisasi BCG plus polio 1, dosisnya 2 tetes. Ini kemudian ada yang namanya VVM ya, vaksin vial monitor. Ini adalah untuk memonitor kita, untuk cara kita mudah untuk mengetahui bahwa vaksin itu masih layak digunakan atau tidak. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Ada lingkaran, kemudian ada kotak persegi di dalamnya, itu masih layak digunakan. Kalau misal kotak persegi itu warnanya lebih gelap daripada lingkaran yang mengelilingi itu, berarti vaksin itu sudah rusak, sudah tidak dapat digunakan. Karena kan penyimpanan vaksin nggak sembarangan ya, harus disimpan di suhu tertentu. Nanti akan kita jelaskan di soal. Yang selanjutnya itu vaksin DPT HB HIB. Dulu disebutnya DPT combo zaman saya kuliah. Ini namanya pentabio, atau bisa juga orang nyebutnya pentavalen ya. Isinya tadi DPT, HB, HIB. DPT difteri, pertusis, tetanus. HB hepatitis B, HIB hemophilus influenza tipe B. Jadi untuk mencegah penyakit itu.
bentuknya vial, kemudian dia udah cair ya, jadi tidak dioplos lagi, emang sudah cair bentuknya ya, seperti itu. Kemudian ini vaksin IPV. Vaksin IPV ini sebenarnya nggak kayak gini ya, yang untuk imunisasi dasar bentuknya dia vial seperti imunisasi pentabio. Hanya saja saya cari di Google kok gambarnya nggak ada. Ini sebenarnya di lab kita di kampus ada ya. Nanti insya Allah kalau memang kondisi sudah membaik, sudah nggak WFH, kita sudah kuliah normal, insya Allah saya akan buatkan videonya sekalian praktik ya, praktik di lab gitu, biar kalian lebih mudah lagi. Tapi nggak apa-apa, sementara pakai IPV yang itu ya. Ini adalah IPV inaktif polio vaksin atau injeksi polio vaksin gitu ya, lebih mudah ngingatnya. Apa bedanya dengan OPV? Kalau OPV itu kan oral ya, diberikan secara oral 2 tetes. Kalau IPV ini diinjeksikan, disuntikkan. Bedanya apa nih? Kok sama-sama polio, satu diteteskan, satu diinjeksi gitu. Ini beda gitu. Kalau IPV itu namanya juga inaktif. Jadi ini adalah virus yang tidak aktif. Kalau OPV virus yang dilemahkan. Ya, itu bedanya ya. Lalu yang terakhir vaksin campak. Vaksin campak ini sama seperti BCG ya, bentuknya vial, kemudian ada pelarutnya ampul itu yang cair. Jadi itu isinya serbuk kering, kemudian dioplos dengan pelarutnya. Imunisasi campak diberikan di bayi usia 9 bulan sama diinjeksikan secara SC. Nanti kita belajar lagi di soal ya, kita bahas. Soal pertama. Nyonya YS membawa bayinya yang berumur 9 bulan 3 hari ke posyandu untuk imunisasi. Nyonya YS mengatakan bahwa bayinya telah mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal. Apakah imunisasi yang akan diberikan oleh bidan saat ini? Ya, ini imunisasi yang berumur 9 bulan apa? Tadi sudah kita bahas ya, baru saja. Jawabannya adalah A. Campak. Nah, dan ini adalah catatan imunisasi anak ya. Tabel ini ada di buku KIA di halaman 38 kalau nggak salah ya, di cetakan yang ini ya. Mungkin cetakan yang baru berbeda halamannya, nggak masalah. Ini adalah imunisasi dasar. Ini dari KIA ya, yang beredar di masyarakat, buku pink. Kalau yang dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu beda. Jadi lebih banyak lagi, ada vaksin, ada imunisasi rotavirus dan lain sebagainya. Kita cukup belajar yang ini saja dulu ya. Ini kalau kalian hafalkan insya Allah kalian bisa gitu, karena di situ sudah tertera jadwalnya tuh. Misalnya yang HB0 tadi ya, 0 sampai 7 hari. Kemudian BCG bisa diberikan sampai umur 1 bulan ya, idealnya. Kemudian DPT, HB atau pentabio 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian sampai dengan 9 bulan campak. Terus ada imunisasi booster atau imunisasi ulang. Soal 2. Pada soal nomor 1, berapakah dosis vaksin yang diberikan oleh bidan kepada bayi Nyonya YS? Ya, tadi imunisasi apa? Campak. Tadi kan kita sudah lihat gambarnya ya, di sana ada vial. Itu berisi 10 dosis atau berisi 5 mili. Satu dosisnya yaitu 0,5 mili atau 0,5 cc. Jadi jawabannya adalah B. Ini saya buatkan tabelnya ya, biar kalian lebih mudah. Ini sudah saya ketik sendiri. Ada 8 imunisasi dasar, kemudian ada diberikan di usia berapa, ada dosis pemberian, kemudian ada diberikan secara apa, diinjeksikan secara apa, kemudian ada lokasi penyuntikan. Ini harus kalian hafalkan. Soal ketiga. Seorang bayi yang berusia 4 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk menerima imunisasi sesuai jadwal yang telah direkomendasikan pemerintah. Imunisasi apakah yang akan didapatkan bayi tersebut saat ini? Ya, kita ulang lagi ya. Kita lihat tadi tabel dari buku KIA. Kemudian dari tabel yang saya buat. Sudah jelas usia 4 bulan diberikan imunisasi apa? Ya, isinya D, DPT, HB, HIB 3, plus polio 4, dan IPV. Oke, kita ke soal nomor 4. Seorang bayi lahir 3 hari yang lalu di rumah sakit. Hari ini dibawa oleh ibunya ke PMB untuk mendapatkan imunisasi. Ibu mengatakan bayinya belum mendapatkan imunisasi apapun. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan didapatkanlah hasil TTV dalam batas normal. Berat badan 2.800 gram dan panjang badan 51 cm. Apakah imunisasi yang diberikan bidan? Ya, sudah jelas ya, umurnya baru 3 hari. Jadi imunisasi
Ya, isinya C, HB0. Oke, lanjut soal kelima ya. Seorang ibu membawa bayinya ke posyandu. Setelah dilakukan anamnesa, ternyata bayi tersebut lahir di rumah sakit 3 bulan yang lalu dan belum pernah diimunisasi sebelumnya. Imunisasi apa yang perlu diberikan bidan saat ini? Ya, kita lihat di tabel. Kalau di tabel itu sesuai tabel ya, jawabannya apa? Kalau sesuai tabel, jawabannya adalah D, pentabio 2 dan polio 3 ya, karena usia 3 bulan. Pentabio itu DPT, HB, HIB. Tetapi ini kan bayi ini belum pernah mendapatkan imunisasi apa-apa gitu. Jadi imunisasi apa? A, DHPO. Salah, karena HBO hanya diberikan 0 sampai 7 hari. Jadi jawabannya adalah B, BCG plus polio 1. Soal nomor 6. Bayi Kiana berusia 1 bulan dibawa oleh ibunya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Lalu bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil TTV dalam batas normal, berat badan 4,2 kg. Kemudian bidan menyuntikkan vaksin BCG dan memberikan 2 tetes vaksin polio secara oral. Di manakah area penyuntikan imunisasi BCG tersebut? Ya, hafalkan ya yang tadi ya. Kalian pasti sudah melihat di tabel yang saya buat tadi ya. Jadi isinya adalah D, lengan kanan atas. Kenapa sih harus di lengan kanan atas? Boleh nggak di lengan kiri? Dan ini adalah yang saya buatkan tadi. Itu adalah lokasi penyuntikan yang disarankan. Lokasi penyuntikan yang sudah disepakati seluruh Indonesia di posyandu ya, di bidan. Jadi kalau misal nanti nih, misal ada seorang ibu yang datang, Bu, anaknya sudah diimunisasi basic apa belum? Apa ya Mbak, kemarin udah diimunisasi di lengan kanan atas, tapi saya nggak tahu imunisasi apa. Oh, berarti itu BCG gitu ya. Jadi dengan adanya menyepakati, seluruh Indonesia menyepakati tempat penyuntikan, itu akan mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi terhadap pasien. Soal ketujuh. Pada soal nomor 6, apakah nasihat yang disampaikan untuk ibu? Ya, tadi kita lihat ya bahwa soal nomor 6 itu si bayi mendapatkan suntikan BCG dan polio 1. Jadi nasihat apa? Kita lihat ya yang opsi A. Apabila bekas suntikan menjadi abses, segera bawa bayi ke rumah sakit. Ini ada benarnya, ada juga salahnya ya. Karena memang benar, suntikan BCG itu setelahnya akan menjadi abses, akan menjadi scar, akan membekas. Kalau bahasa Jawanya enak ngomong koreng ya, akan ngoreng gitu. Tapi segera bawa ke rumah sakit nggak perlu gitu, karena memang ya normalnya seperti itu, jadi nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Kayak kita jawab, kita opsi yang B. Setelah diimunisasi, bayi akan demam, berikan paracetamol. BCG memang biasanya bayi demam, tapi kita nggak perlu buru-buru memberikan paracetamol gitu. Kalau memang bayi demam, cukup berikan ASI sesering mungkin. Kayak kita lihat opsi C. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasas karena akan menimbulkan luka dan abses dalam beberapa hari ya. Karena setelah disuntikkan imunisasi BCG itu nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dielus-elus, nggak perlu diusek-usek, nggak perlu dimasas gitu ya. Dibiarkan begitu saja. Kita lihat dulu jawaban yang D. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasas dan tunda pemberian ASI 10-15 menit. Ya, ini merupakan jawaban yang tepat. Karena apa? Karena tadi selain disuntikan BCG, dia juga diberikan imunisasi polio secara oral. Jadi, kedua nasihat ini perlu. Jadi jawabannya adalah D. Kita abaikan yang E ya. Yang E ini segera berikan bayi ASI setelah diberikan imunisasi polio. Tidak ya, karena nggak boleh buru-buru diberikan ASI. Harus ditunda dulu. Soal 8, vaksin BCG diberikan secara mudah sekali, barusan saja kita bahas. Ya, jawabannya adalah B, indrakutan. Oke, kita soal nomor 9. Anak Haki berusia 18 bulan datang ke posyandu bersama ibunya. Ibu mengatakan ingin mendapatkan imunisasi ulang untuk anaknya. Dan sebelumnya Haki telah menerima imunisasi dasar sesuai dengan jadwal. Lalu bidan memberikan imunisasi DPT, HB, dan HIB booster. Bagaimanakah cara pemberian vaksin tersebut? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kalian hafal tabel itu akan mudah sekali menjawab soal ini. Jawabannya sudah jelas adalah A, intramuskular. Soal terakhir, bidan melati ingin melakukan penyimpanan vaksin di rumahnya.
Vaksin tersebut akan diberikan kepada bayi dan balita di posyandu wilayah kerjanya. Pada suhu berapa derajat Celcius kah vaksin tersebut disimpan agar tidak rusak? Ya, tadi sudah disinggung sedikit di depan bahwasanya penyimpanan vaksin ini nggak bisa sembarangan gitu ya. Harus berada di kulkas, harus berada di suhu tertentu. Jadi suhu berapa? Jawabannya adalah C, 2-8 derajat Celcius. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya selesai juga ya 10 soal dasar tentang imunisasi. Mudah-mudahan di video berikutnya nanti kalian bisa lebih memahami lagi untuk latihan lagi mempersiapkan UKOM dan SKB untuk mahasiswa yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 untuk persiapan ujian akhir semester. Untuk masalah soal yang terakhir tadi ya, soal nomor 10, masalah penyimpanan ini banyak sekali kasusnya. Dan gak hanya sesederhana itu soalnya. Ini hanya soal permulaan, yang mudah-mudah dulu. Yang penting kalian hafal tabelnya dulu agar lebih memahami. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah menonton video ini, yang sudah mau belajar bersama saya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah share dan sudah like video ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.